warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Husna, absen 21. Perkenalkan, saya Raisa Susikira Naisi, absen 26. Perkenalkan, nama saya Nawa Aifwa Irnisa, absen 22. Perkenalkan, nama saya Josmedli Safiana, absen 11. Perkenalkan, nama saya Fadila Masafaras, absen 5. Perkenalkan, nama saya Zia Aurelia dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Raina Liskanjandia Hardani dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Madina Zolia dari absen 14. Halo semuanya. Kembali lagi di podcast kita hari ini. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang kerajaan Islam yang berjudul Daulah Utsmaniyah yang sudah berdiri lebih dari 6 abad loh. BTW, kalian tau gak sih, Daulah Utsmaniyah itu tadinya bukan negara besar. Mereka cuma suku kecil di Anatolia yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Utsman bin Ertugrul. Dari namanya sudah tertulis Utsmaniyah atau Ottoman. Iya, dan menariknya berdirinya kerajaan ini itu karena kondisi politik waktu itu lagi kacau. Dinasti Seljuk Rum mulai melemah. Daerah-daerah terpencil butuh perlindungan. Terutama Utsman dan pasukannya jadi kayak harapan baru buat stabilitas. Dari situ, mereka pelan-pelan memperluas wilayah. Tapi turning point terbesarnya terjadi pada tahun 1453, pas Sultan Mehmed II yang dijuluki sebagai Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu salah satu momen paling langka dan bersejarah di dunia. Setelah Konstantinopel ditaklukkan, kota itu diubah jadi ibu kota baru dan diubah namanya menjadi Istanbul. Mehmed II juga membuat banyak reformasi seperti membangun sekolah, memperbaiki administrasi, masjid, sampai benteng. Lalu, puncak kejayaan Ottoman terjadi di masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni sekitar abad ke-16. Wilayah mereka tuh luas banget sampai mencapai 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Kebayang nggak? Dari Mesir, Suriah, Irak, Balkan, sampai sebagian Hungaria. Selain kuat secara militer, Daulah Utsmaniyah juga unggul di pemerintahan. Mereka punya sistem hukum yang rapi. Bahkan Sulaiman dijuluki The Lawgiver karena bikin aturan yang adil dan terstruktur. Budayanya juga berkembang pesat. Kaligrafi, arsitektur, seni ukir, musik semua berkembang pesat. Masjid-masjid megah seperti Sulaimania Mosque itu menjadi bukti kejayaan budaya mereka. Tapi yang namanya juga sejarah, gak ada kerajaan yang abadi. Ottoman mulai melemah karena beberapa faktor, seperti konflik yang panjang. Belum lagi munculnya gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahan. Banyak wilayah yang ingin merdeka, sampai akhirnya pada abad ke-20 Perang Dunia I menjadi pukulan telak bagi Daulah Utsmaniyah. Setelah kalah perang, daerah mereka dipreteli. Terus pada tahun 1922, Sultan terakhir, yaitu Sultan Mehmed yang ke-6, diturunkan dan sistem kesultanan resmi dihapus. Dari situ, berdirilah Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, meskipun runtuh, kontribusi Utsmaniyah terhadap dunia Islam tuh gede banget tahu. Salah satunya adalah perlindungan terhadap kota suci Mekah dan Madinah. Mereka menjaga keamanan haji dan merawat fasilitasnya. Dalam bidang pendidikan juga penting, banyak madrasah, perpustakaan, dan lembaga ilmu dibangun. Utsmaniyah menjadi pusat ilmu pengetahuan, hukum Islam, dan kajian tafsir hadis di masanya. Selain itu, mereka juga melestarikan dan mengembangkan seni Islam, mulai dari kaligrafi, arsitektur, hingga seni ilmu tata kota. Sampai sekarang, Istanbul masih menjadi kota dengan peninggalan Islam super banyak. Yang gak kalah penting, mereka menjaga persatuan dunia Islam selama ratusan tahun. Jadi tameng dari serangan Eropa, khususnya dalam peperangan dengan kekaisaran-kekaisaran lain. And of course, menaklukkan Konstantinopel sendiri jadi turning point di dunia Islam. Itu membuka jalur perdagangan baru, memperluas dakwah, dan memberi pengaruh politik yang sangat besar. Jadi dari suku kecil di Anatolia sampai jadi kekuatan super dunia, perjalanan Daulah Utsmaniyah itu luar biasa. Mereka meninggalkan warisan besar baik di bidang politik, ilmu, seni maupun agama. Walaupun akhirnya runtuh,
tetapi pengaruhnya masih kerasa sampai sekarang. Banyak sistem hukum, bangunan, dan tradisi yang menjadi inspirasi modern. So ya, itu dia cerita singkat tapi padat tentang Daulah Utsmaniyah. Semoga bisa bikin kalian lebih kebayang gimana serunya sejarah Islam dan betapa luas pengaruhnya. Thank you udah dengerin. Jangan lupa follow podcast ini. Share ke teman-teman kalian yang suka sejarah. See you di episode selanjutnya. Dadah! Yang berdiri lebih dari 6 abad. Nah, ini kelihatan ya? Versi ini. Kembali lagi di podcast kita. Batuk dikit nggak apa-apa. Bahas Indomie rendang. Mau ke sana. Sana ada siapa? Tentang sejarah. Ini pernah berjaya selama lebih dari 6 abad loh. Bayangin.